Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Yo, apa kabar lu? Sehat kabeh keluarga yo. Balik mana ambek aku Icang Kudus, kurasa cintamu penuh dengan modus. Iya, sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre biografi drama romance. Film ini berjudul Creation tahun 2009. Jujur aja dialog-dialog di film ini sangat berat dan tidak eksplisit gitu lur. Tapi tenang, sudah dibuat sesimpel dan seenak mungkin tentunya di channel kesayangan kalian ini lur. Seperti apakah kehidupan Om Charles Darwin yang menciptakan teori evolusi penuh kontroversi ini? Langsung aja kita ke titip pesan dari dulurku Raf Story ya. Teruntuk mantan pacar, kok kamu berani tinggalin aku sampai kau melupakan kejadian di malam tahun baru? Nah terus dibales lur sama host YouTube, muka lu kayak kodok Zuma kali. Kodok Zuma dong, kodok Zuma lah lur monggo skecaken. Di awal film tertulis bahwa film ini mengisahkan tentang Charles Darwin yang menulis buku fenomenalnya The Origin of Species atau Asal-Usul Spesies dan diterbitkan pada tahun 1859. Bahkan buku ini dijuluki sebagai ide tunggal terbesar dalam sejarah pemikiran manusia. Film pun dimulai pada tanggal 17 Oktober 1858. Saat itu Om Charles sedang menemani anak sulungnya Annie yang akan difoto, yang mana saat itu termasuk awal-awal terciptanya kamera daguerreotype atau cikal bakal terbentuknya fotografi sekarang lur. Charles Darwin adalah seorang ahli geologi dan naturalis atau sejarah alam yang hidup sangat-sangat berkecukupan. Istrinya bernama Emma dan dia dikaruniai 4 anak lainnya yaitu Etty, George, Frankie, dan juga Lenny. Suatu hari Charles didatangi 2 teman komunitas ilmiahnya yaitu Hooker dan Huxley yang sangat mendukung Charles untuk menyelesaikan buku tentang teorinya. Setelah itu Charles meneliti seonggok kerang sambil ditemani oleh Annie yang seperti biasa dia tanya berbagai macam hal karena memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Selama ini ternyata Charles ragu akan keberadaan Tuhan karena dia percaya bahwa semua kejadian yang ada di bumi dapat diuraikan satu persatu dengan ilmu pengetahuan. Namun di lain sisi Charles juga masih meyakini jika Tuhanlah yang membuat rencana bagi manusia. Karena jika seluruh umat tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, maka tidak ada lagi yang berarti, tidak ada lagi yang namanya cinta, tidak ada rasa percaya, tidak ada keimanan maupun kehormatan, yang mana dunia hanya dipenuhi oleh kebrutalan. Dan inilah penciptaan. And above all, smiling. When are you going to be done with this? In this little crustacean, only brute survival. Nothing mattered, not love, trust, faith, but honor. Suppose the whole world had any sort of plan for us. Setelah itu Annie pun ingin diceritakan kisah tentang Jenny, orang utan dari Kalimantan. Charles pun mulai menceritakan kisah nyata dirinya yang sangat berkaitan dengan Jenny. Once upon a time, di sebuah pedalaman hutan Kalimantan terdapat keluarga orang utan yang hidup damai. Sampai suatu hari Jenny, si orang utan yang sangat cerdas, ditangkap lalu dijual ke kebun binatang cabang London. Setelah dimandikan dan dipakaikan baju, Charles memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Jenny. Charles pun mengajaknya bermain dan lambat laun hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Jenny selalu nempel dengan Charles. Betapa kagumnya Charles melihat spesies orang utan yang cerdas dan bertingkah laku mirip manusia, yang mana Jenny juga mencoba harmonika milik Charles. Oh, come on. Malam harinya saat berduaan di kamar terlihat hubungan yang kurang harmonis antara Charles dan istrinya Emma. Karena ternyata Emma adalah seorang religius pemeluk agama yang taat, berbanding terbalik dengan Charles yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Meskipun Charles mencoba datang ke gereja tapi mendengar ceramah pendeta, Charles masih tidak bisa menerimanya karena dianggap tidak masuk akal. Sampai akhirnya Charles pun mendapatkan ide untuk judul bukunya, yaitu On the Origin
Origin of Species. Pernah denger judul buku ini dong harusnya kalian ya kan lur, yang masih kontroversi sampai saat ini. Usut punya usut, penyebab rapuhnya iman Charles salah satu faktornya adalah karena meninggalnya sang putri sulung Annie. Dulu Annie sakit keras yang langsung dibawa Charles ke dokter terbaik. Saat itu Charles masih berdoa di gereja berharap nyawa putrinya diselamatkan dan diganti dengan nyawanya. Jika doanya itu benar-benar bisa terkabul, maka Charles akan taat beribadah kepada Tuhannya sampai akhir hayat. Namun sayangnya Annie tidak bisa diselamatkan. You will see your mama when you're well again. Take me, if you must take someone, but not her. If it is in your power, God, you for the rest of my days. So very sorry about that. Since that time, sought refuge in high and science. Jadi Annie yang kalian lihat dari awal itu kehaluannya Charles aja lur, yang sangat merindukan putrinya dan belum bisa menerima kematiannya. Itulah alasan kenapa hubungan Charles dengan Emma menjadi renggang. Begitu pula dengan keempat anaknya yang menganggap Charles tidak bersikap seperti biasa. Dan Emma selalu menjawab jika ayah mereka sedang sakit, biar nggak dikira freak ya kan. What have I done? What possible reason? Annie! Annie! What did I do to you? Setelah dicek kondisi kesehatannya, tak lama kemudian Hooker pun datang menjenguk Charles. Tujuan Hooker ke sana untuk menguatkan Charles karena menurutnya Charles hanya masuk angin biasa dan dia harus bangkit untuk menyelesaikan tulisan bukunya yang pasti akan merubah dunia. Charles yang badannya sering gemetar, perut sakit, muntah-muntah dan banyak gejala lainnya, tidak tahu dia terkena penyakit apa. Charles pun mencoba berobat ke dokter Guli yang tersohor, sekalian curhat jika dia selalu memikirkan almarhumah Annie. Dokter Guli mengatakan jika Charles harus menerima kematian putrinya karena sekarang dia pasti berada di surga. Loh, mendengar kata-kata surga tentunya Charles hanya tersenyum kecut ya kan, karena dia juga tidak yakin adanya surga neraka. Mengetahui Charles yang tidak memiliki keimanan, Dokter Guli hanya mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa sembuh jika keimanannya tidak diobati terlebih dahulu. All the waters in the world not to be the cure of you. Lalu film pun flashback saat Annie yang sudah sekarat dan kondisinya semakin memburuk ingin diceritakan kelanjutan kisah Jenny si orang utan tentang bagaimana dia meninggal. Jelas sebagai ayah di situasi seperti itu nggak mungkin dong cerita kisah sedih ya kan? Tapi karena Annie terus memohon dan sangat suka ceritanya, Charles pun akhirnya mulai bercerita. Saat itu Jenny yang sudah sekarat hanya bisa terbaring lemah di pangkuan penjaganya sambil terus menatap matanya seperti manusia. Sampai akhirnya Jenny merebahkan kepala ke dada penjaganya dan tak lama kemudian dia pun meninggal. Ironisnya lur, tepat di akhir cerita tersebut, putri sulung Charles, Annie, juga meninggal di depan mata ayahnya sendiri. Looked into his eyes in the most human fashion. She brought her arms up around his neck. And she looked at him as if she laid her head against him. Sepulangnya ke rumah, Charles yang sudah sadar berusaha dekat kembali dengan istrinya. Namun Emma yang merasa tidak pernah diperhatikan, begitu pula dengan anak-anak lainnya sejak kematian Annie, akhirnya meluapkan emosi yang sudah dipendam-pendam selama ini karena Charles masih tidak bisa menerima kematian Annie yang secara tidak langsung menyiksa batin istri juga keempat anaknya yang lain. Why can you not leave our poor girl in her grave? She's more real to you than we are. She's dead, Charles. You've lived with her, and you've spoken with her every day since she died. It's because of you! You've done everything of her! Charles pun terus menenangkan istrinya. Dia meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini dan ingin bisa dekat dengan keluarganya. Hubungan mereka pun membaik. Emma bisa mengerti apa yang selama ini dirasakan oleh Charles. Dan malam itu setelah sekian lamanya mereka akhirnya bisa deep talk dan berujung as a lole dengan sangat bahagia.
Keesokan paginya dengan semangat baru, Charles pun bisa menulis bukunya sangat-sangat lancar bahwa evolusi makhluk hidup berawal dari suatu bentuk sederhana yang terus bermutasi menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Juga terjadinya seleksi alam yang begitu kompleks dari jutaan tahun silam. Contohnya seperti burung yang makan cacing, burungnya mati, jatuh ke tanah, jadi bangkai dimakan sama cacing, gitu terus lur siklusnya ya kan. Selalu ada seleksi alam. Selain itu, Charles juga mencoba dekat dengan keempat anaknya. Dia menceritakan dongeng dan mereka semua pun sangat bahagia melihat sosok ayahnya yang kembali seperti dulu. Sampai akhirnya semua tulisan Charles telah selesai dan meminta Emma untuk membacanya agar bisa memberi masukan. Hari demi hari pun berlalu dan tiba-tiba tanpa sepengetahuan Charles, Emma telah membungkus rapi semua tulisan suaminya yang siap dikirim ke seorang penerbit bernama John Murray. Singkat cerita, Charles pun mengirimkan karya tulisnya ke abang-abang paket dan film pun berakhir dengan perasaan Charles yang sangat lega sambil ditemani oleh sosok Annie di sebelahnya. Buku The Origin of Species karya Bapak Charles Darwin pun ludes sampai sekarang. Hubungan rumah tangga mereka juga telah kembali normal dan Charles pun meninggal di usia 73 tahun dengan penghormatan penuh dari Kristen. May God forgive us both. Buyar, harusnya ada update evolusi lagi lur, bisa jadi seperti ini atau seperti ini. Selamat datang di era manusia yang makin lama makin gendeng kelakuannya. Assalamualaikum.